Uh, yeah. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Wahyu Ramadhani dari kelas 2B Pendidikan Sejarah. Dalam video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Sejarah. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Karena mempelajari filsafat sejarah akan mempertajam kepekaan kritis bagi seorang peneliti sejarah atau sejarawan. Seorang sejarawan yang dibekali pengetahuan filsafat sejarah akan menjadikan dirinya sebagai seorang yang kritikus, yang handal. Dengan dilatar belakangi pengetahuan sejarah, maka seorang sejarawan lebih mampu mengkritik atau melakukan penilaian dan koreksi mengenai hasil pengkajian sejarah. Oleh sebab itu, filsafat sejarah mutlak diperlukan agar dapat mengapresiasi pengkajian sejarah masa kini dengan lebih bermakna dan lebih memuaskan. Maka, sejarah akan bermakna bagi kehidupan manusia. Seorang peneliti sejarah atau sejarawan yang mengetahui dan memahami filsafat sejarah akan mampu menemukan struktur dasar atau hakikat yang ada di dalam penjelasan atau eksplanasi sejarah. Pertama, ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani kuno dan tersusun dari dua kata, yaitu ontos dan logos. Ontos artinya sesuatu yang berwujud atau ada, dan logos artinya teori atau ilmu. Jadi, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud atau mengenai hakikat yang ada. Kemudian ontologi jika dikaitkan dengan ilmu sejarah, maka akan muncul pertanyaan seperti apakah masa lampau itu benar-benar ada dan nyata? Jika jawabannya tidak, maka ilmu sejarah pun tidak akan ada. Lalu bagaimana ilmu sejarah ada jika masa lampau yang ditelaahnya sendiri malah tidak ada atau tidak nyata? Dan jika sebaliknya, yaitu jika jawabannya ada dan nyata, maka ilmu sejarah pun dimungkinkan ada. Artinya, syarat agar ilmu sejarah benar-benar ada dan dapat digunakan adalah mula-mula masa lampau itu sendiri harus ada dan nyata. Kemudian yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani kuno dan tersusun dari dua kata, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori atau ilmu. Maka epistemologi dapat dimaknai sebagai ilmu atau teori pengetahuan. Jadi, epistemologi yang berkaitan dengan sejarah, maka akan timbul pertanyaan seperti apakah masa lampau manusia dapat diketahui? Jika tidak bisa, maka selesailah persoalannya, bahwa masa lampau manusia tidak dapat diketahui, dan dengan demikian pembahasan tentang masa lampau pun menjadi mustahil terlaksana. Akan tetapi, jika jawabannya bisa, maka dari sini lahir pertanyaan lanjutan, dengan apakah mengetahui masa lampau manusia? Dalam hal ini, alat-alat pengetahuan manusia diantaranya indera akal dan kalbu. Adapun masa lampau manusia dapat diketahui dengan berpikir rasional menggunakan akal dan empiris menggunakan indera. Dalam ilmu sejarah, tata cara mengetahui sejarah ini lazim disebut sebagai metode sejarah. Lalu yang ketiga ada aksiologi. Berasal dari bahasa Yunani kuno dengan dua kata, yaitu aksios artinya bermanfaat dan logos artinya teori atau ilmu. Jadi secara sederhana, aksiologi adalah ilmu tentang manfaat. Aksiologi dalam ilmu sejarah dapat dimaknai sebagai manfaat, kegunaan atau faedah, serta kebenaran dari ilmu sejarah. Menurut saya bisa. Hukum alam mengklaim bahwa hukum alam merupakan kekuatan tunggal yang menentukan arah dan gerak sejarah manusia. Manusia disebut mikrokosmos atau alam kecil, dan jagat raya disebut makrokosmos atau alam raya. Baik alam kecil maupun alam raya
akan tunduk pada suatu hukum yang dinamakan hukum alam yang telah ditetapkan, yakni nasib atau fatum, perjalanan hidup bintang, matahari, manusia, dan sebagainya tidak menyimpang dari lingkaran yang telah ditentukan oleh nasib atau fatum. Nasib manusia ditentukan sesuai dengan gerak irama cakram atau roda yang terus berputar. Tidak perlu lagi memikirkan kejadian apa yang akan menimpanya karena telah dikodratkan. Namun, paham fatum Yunani yaitu siklis berpendapat bahwa fatum bukanlah menjadi kekuatan tunggal yang berasal dari hukum alam, melainkan berasal dari kehendak Tuhan. Menurut pendapat Toynbee, sejarah bergerak dalam satu siklus yang berulang. Gambaran sejarah manusia yang dikemukakan Toynbee adalah suatu lingkaran perubahan berkepanjangan dari peradaban, yaitu lahir, tumbuh, kemudian runtuh dan hancur. Seperti contoh sejarah peradaban kerajaan-kerajaan di Indonesia yang lahir, kemudian kerajaan tersebut mengalami perkembangan atau mengalami kemajuan, lalu pada akhirnya kerajaan tersebut akan runtuh. Namun, Toynbee berpendapat bahwa peradaban tidak selalu berakhir dengan kemusnahan total. Terdapat kecenderungan proses, meskipun dengan cara yang tidak sepenuhnya sama seperti peradaban yang mendahuluinya, atau mencapai puncaknya kemudian menghasilkan sesuatu yang gemilang seperti contoh Kesultanan Yogyakarta yang saat ini masih bertahan di Indonesia. Karena pada masa awal modern, Kristen yang berkuasa dan menjadi sumber otoritas kebenaran mengalami kehancuran dan juga awal abad kemunduran bagi umat Islam. Pada masa ini muncullah berbagai pemikiran Yunani, antara lain rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Pada masa ini juga menyebabkan perpecahan dalam agama Kristen, yaitu Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Pada masa ini, para filsuf zaman modern menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, juga tidak berasal dari penguasa, tetapi dari diri mereka sendiri. Kemudian terjadilah perbedaan pendapat dalam memahami aspek tersebut. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio, yakni kebenaran pasti berasal dari akal. Berbeda dengan rasionalisme, aliran empirisme berpendapat bahwa pengalaman adalah sumber pengetahuan, baik yang batin maupun yang indrawi. Kemudian, muncullah aliran kritisme yang mencoba untuk memadukan kedua pendapat tersebut. Jadi, makanya filsafat sejarah modern pada masa itu mengalami Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.